Jadi di saat Bapak Ibu mungkin dalam hatinya itu ada perenungan, ada percakapan dan sebagainya tentang ya pengenalan jati diri, kan biasanya ada nih percakapan dalam dirinya, ada pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya, ada meratapi nasib, ada meratapi ini, meratapi itu dalam hatinya, dalam rasanya. Itu kitabnya, kitab Zabur. Coba perhatikan rasa itu, amati lebih dalam lagi. Nanti di saat kita mengamati lebih dalam lagi, kita ada kebangkitan gitu loh. Dari kebangkitan itu nanti kita akan menuju kepada kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam damai bahagia, salam sejahtera, salam sukses. Salam untuk semuanya. Selamat kabehane, selamat dohir batin. Dan kali ini saya akan menjabarkan tentang Al-Isra ayat 14, karena di sini kita disuruh untuk membaca kitab Al-Isra ayat 14. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Bacalah kitabmu. Nah, cara membacanya bagaimana? Perhatikan, amati kitab dalam diri kita ini. Sudah pernah membacanya belum Bapak Ibu? Pastinya sudah, cuman mungkin belum disadari. Kitab 4 di dalam diri kita, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Dalam diri kita itu ada 4 kitab. Dan 5-nya mana? 5-nya yang membaca, makanya ada 4 kitab, 1 pembacanya yang sedang mengamati dan sebagainya. Makanya Zabur, Taurat, Injil, Quran, otomatis kan pemegang Qurannya, pemegang kitabnya. Jadi 5. Lah, kitab Zabur itu mana? Kitab Zabur itu urusannya dengan suara Bapak Ibu, suara hati di tembok ratapan. Makanya nabinya Nabi Daud kalau nggak salah. Zabur itu adalah nabinya Nabi Daud tentang suara hati. Jadi di saat Bapak Ibu mungkin dalam hatinya itu ada perenungan, ada percakapan dan sebagainya tentang ya pengenalan jati diri, kan biasanya ada nih percakapan dalam dirinya, ada pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya, ada meratapi nasib, ada meratapi ini, meratapi itu dalam hatinya, dalam rasanya. Itu kitabnya, kitab Zabur. Coba perhatikan rasa itu, amati lebih dalam lagi. Nanti di saat kita mengamati lebih dalam lagi, kita ada kebangkitan gitu loh. Dari kebangkitan itu nanti kita akan menuju kepada kitab Taurat. Kan step-stepnya gitu, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Sedangkan kitab Zabur itu letaknya di suara hati, kebangkitan kesadaran, awakening spiritual. Setelah kita melewati tembok ratapan, aku ki sopo, untuk apa aku ditakdirkan di alam dunia ini, terus nanti aku bagaimana dan sebagainya, kan ada seperti itu biasanya. Bagi yang sudah dalam perjalanan pastilah pernah merasakan itu. Sadar nggak sadar itu adalah kitab Zabur. Terus kalau kitab Zaburnya sudah kita baca, biasanya kita akan melanjutkan kepada kitab Taurat. Taurat siapa? Taurat itu Nabi Musa. Nabi Musa dalam ceritanya melakukan apa? Perjalanan mencari negeri yang dijanjikan. Nah, hakikatnya Nabi Musa dan Taurat itu ada di sini, di kepala. Makanya Nabi Musa itu tentang kecerdasan.
dan pernah merasa paling pintar. Sudah tidak ada yang lebih pintar lagi dari dirinya, terus ditegur sehingga ada perjalanan ketemu sama Nabi Khidir dan sebagainya. Jadi hakikatnya Nabi Musa dan kitab Taurat itu perjalanan akal, pikiran kita yang ada di kepala kita, melakukan perjalanan, mikir sesuatu, berjalan, pikirannya jalan dan sebagainya. Jadi hakikatnya Taurat itu kepala kita, ada di kepala kita. Terus kita lanjut lagi setelah Taurat, kita lanjut kepada Injil. Injil nabinya siapa? Nabi Isa. Injil itu tentang rasa. Setelah akal pikiran kita sudah benar, maka kita akan tenggelam ke dalam rasa apa? Cinta kasih. Karena hakikatnya kitab Injil itu adalah cinta kasih. Makanya Injil itu yang bawa siapa? Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu membawa sifat cinta kasih dan mengajarkan ajaran cinta kasih. Dan hakikatnya Nabi Isa adalah nafas. Makanya di saat kita terus mengikuti nafas kita menyadari nafas kita dan menghayati nafas kita, otomatis Bapak Ibu, otomatis kita akan mempunyai sifat cinta kasih. Jadi kitab Injil itu adalah tentang rasa cinta kasih, dan amati rasa itu. Di saat kita terus mengamati rasa cinta kasih, menjadi penyaksi atas rasa cinta kasih ini, maka kita nanti akan berlanjut ke kitab selanjutnya adalah Quran, kebenaran sejati, keutuhan. Makanya di Al-Quran itu ya disebutkan kitab-kitab terdahulu, bacalah kitabmu dan sebagainya. Keempat kitab ini kita pahami, kita saksikan, kita perhatikan. Nah, di Quran ini kan, Quran kan ada petunjuk-petunjuk di kitab-kitab ini. Ini ada petunjuk-petunjuk agar kita kembali mengenal jati diri kita. Jadi hakikatnya kitab 4 atau bacalah kitabmu, kitab 4 itu adalah tentang suara, tentang yang ada di kepala, tentang yang ada di rasa. Setelah sudah melewati rasa, asal rasanya sudah sempurna, cinta kasih, rasa yang murni, maka kita akan naik lagi kepada Al-Quran, petunjuk untuk alam semesta. Jadi Al-Quran itu ya untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Jadi Al-Quran ini adalah merangkum semua kitab. Oke Bapak Ibu, jadi keempat kitab ini semua ada di dalam diri kita. Perhatikanlah. Di saat kita mau memperhatikan keempat kitab ini, maka kita akan kepada kesampurnan jati. Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Quran sempurna tentang tentang suara ratapan, perenungan, dari perenungan perjalanan pikiran mencari kota yang negeri yang dijanjikan, dari perjalanan menuju kepada rasa. Karena setiap perjalanan pasti akan meninggalkan rasa, dalam artian pasti akan merasakan itu loh. Kebenaran itu ya dirasanya itu, karena di saat kita benar-benar merasakan, otomatis kita melakukan lelaku atau perjalanan. Di saat kita merasakan, maka kita akan menuju kepada mendapatkan petunjuk-petunjuk ini, Quran. Dari petunjuk-petunjuk Quran ini, maka kenalah jati diri kita. Tapi Al-Quran pun ya semua adalah kitab-kitab semua itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang harus kita pahami. Tapi dengan perumpamaan itu ada yang bisa malah semakin jauh dari kebenaran. Dengan perumpamaan itu ada yang dapat petunjuk.
Jadi perumpamaan itu akan kita pahami di saat kita semakin bersih hati kita. Semakin hati kita terus kita bersihkan, kita murnikan, maka pemahaman-pemahaman itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi pemahaman hakikat semua itu dari dalam, Bapak Ibu. Nah, cara untuk mendapatkannya bagaimana? Murnikan jiwa raga kita. Karena keempat kitab ini adalah petunjuk jalan agar kita kembali pulang kepada kasampunaning jati sing sampurno. Begitu nih Bapak Ibu. Jadi bacalah kitabmu adalah membaca suara atau mengamati atau memperhatikan suara batin kita, jalannya pikiran kita, akal pikiran kita, jalannya rasa kita, dan dari semua itu petunjuk-petunjuk akan kita dapatkan, kita pahami dengan kita terus memurnikan jiwa raga kita ini dan lakukan serah diri kepada Sang Sejati. Jadi itu nih Bapak Ibu, kitab 4 dalam diri kita, semua ada dalam diri kita. Itu yang disebut Al-Isra ayat 14 tadi. Bacalah kitabmu, membaca suara awakening spiritual, membaca pikiran yang sedang berjalan kritis, pikiran kritis, membaca rasa cinta kasih, rasa yang murni. Dan dari ketiga ini akan merujuk kepada kasampuraning urip, Quran, kalam ilahi. Tapi di dalam kalam itu pun masih perumpamaan. Jadi dibersihkan lagi batin kita, nanti akan paham sendiri Bapak Ibu dari dalam dirinya sendiri. Oke, mungkin itu dulu nih Bapak Ibu, kitab 4 yang nyata sudah dirasakan oleh Bapak Ibu, oleh kita semua yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Jadi mulailah perhatikan semuanya. Oke, dari memperhatikan nanti akan tahu sendiri Bapak Ibu. Jadi bacalah, karena kitab terakhir adalah Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Nah, apakah kita terus membaca? Karena kan Al-Quran itu kan artinya membaca atau bacaan. Jadi bacalah, makanya bacalah kitabmu. Suara hati perenungan itu dibaca, jalannya akal pikiran dibaca, diperhatikan, dipahami. Ini proses membaca. Jadi kita disuruh untuk membaca 3 ini. Nah, di saat kita sedang membacanya, lah berarti ini kitab terakhir Al-Quran gitu loh. Dari kitab terakhir ini maka jadi sampurno, karena artinya Al-Quran kan baca atau bacaan. Apa yang dibaca? Yang dibaca ya tiga kitab ini, Taurat, Zabur, Taurat, Injil. Nah, di saat membaca berarti ini Al-Quran. Sedangkan di semua ini tadi, kitab yang ini semua ada hikmahnya, semua ada maknanya, semua ada hakikatnya. Ini proses perjalanan untuk memahami kitab ilahi, memahami ayat kauniyah gitu Bapak Ibu. Jadi ayat kauniyah itu adalah pemahaman ayat yang tidak tertulis tapi terpahamkan. Sedangkan ayat kauliyah itu kan ya itu seperti, kalau ini lebih dalam lagi loh, kalau secara umumnya ayat kauliyah itu adalah yang ditulis. Terus kauniyah yang tak tertulis, seperti kita melihat pohon, di situ ada makna yang tersembunyi di balik pohon tersebut, kita pahami hikmahnya gitu, kita pahami pembelajarannya. Ini kalau secara umum. Tapi kalau secara khusus, kitab kauliyah itu adalah ya seperti rasa, ini kan tertulis dalam diri kita. Nah, kauniyahnya adalah kepahamannya itu sendiri. Jadi ada 2 kitab, tapi juga ada 2 sudut pandang. Ada kitab pertama secara umum adalah kitab kauliyah yang tertulis seperti ABCD umpama, kan tertulis ABCD, dibaca umpama ini Ibu Budi, kan ada tulisannya ini IBU Bu DID, ini umpama ayat ini umpama ya Bapak Ibu, ini Ibu Budi, ini kan tulisan yang ABCD ini adalah ayatnya yang tertulis. Terus yang tidak tertulis adalah makna di sebalik kata-kata itu.
Jadi kalau secara umum ayat kauliyah itu adalah ayat yang tertulis dan ayat kauniyah adalah yang tidak tertulis. Tapi secara khusus ayat kauliyah itu adalah seperti pikiran Bapak sendiri, seperti rasa Bapak Ibu sendiri, seperti suara-suara dalam diri Bapak Ibu sendiri, itu ayatnya. Nah, kita pahami kauliyahnya di sebalik kata itu, di sebalik rasa itu, di sebalik suara itu nanti ada pemahaman. Nah, ini ayat kauniyah, makanya tanpa tinulis iso diwoco, tulisannya enggak ada tulisannya tapi bisa dirasakan gitu loh. Makanya ayat terakhir adalah Al-Quran, mengamati, memahami, karena kita membaca situasi kondisi rasa, situasi kondisi pikiran, situasi kondisi perenungan dalam diri kita. Jadi 4 kitab ini saling terhubung, tidak terpisah untuk menuju kasampurnaan murid. Karena yang keempat ini Al-Quran adalah bacaan, yang dibaca adalah diri pribadi masing-masing. Dalam diri pribadi ada rasa, ada pikiran, ada ucapan, ada tingkah laku, ada gerakan dan sebagainya. Baca. Dengan membaca itu kita nanti akan tersadarkan. Dari tersadarkan, oh ternyata, sehingga nanti sampurna. Itu Bapak Ibu, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 berkah selamat untuk semuanya.